Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesunyian malam, ketika sebagian manusia tenggelam dalam mimpi, para pecinta Allah justru terjaga. Dengan hati yang gemetar, mereka menundukkan jiwa dan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya menghalangiku dari Tuhanku? Dan hampir selalu jawabannya sama, dunia. Dunia yang memikat, dunia yang menipu, dunia yang melalaikan, dunia yang semakin dikejar, semakin menjerat, dunia yang semakin digenggam, semakin menguasai. Para sufi sepakat, habut dunia, cinta dunia, adalah akar segala dosa. Ia bagaikan akar hitam yang menjalar dalam dada, menumbuhkan cabang kesombongan, kedengkian, ria, dan kelalaian dari akhirat. Nabi SAW bersabda, habud dunya rasu kulli khatiyah, yang artinya cinta dunia adalah sumber segala kesalahan. Allah pun berfirman dalam Al-Quran, kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan juga kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Ayat dan hadis ini adalah pintu masuk bagi siapapun yang ingin memahami jalan para sufi, jalan penyucian jiwa dari dunia yang memperbudak hati. Al-Quran tidak pernah memerintahkan kita untuk meninggalkan dunia secara fisik, tetapi ia memerintahkan untuk membersihkan hati dari keterikatan yang menipu. Allah berfirman, apa yang di sisi kalian akan binasa, dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Dan Allah mengingatkan kita semua, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Nabi kita SAW sendiri hidup di dunia, tetapi hatinya tidak pernah digenggam oleh dunia. Beliau tidur di atas tikar kasar, dan ketika Sayyidina Umar menangis melihat bekas tikar di tubuh beliau, Nabi berkata, apa urusanku dengan dunia? Aku di dunia ini hanyalah seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon, lalu pergi meninggalkannya. Inilah hakikat dunia, sebuah tempat singgah, bukan tujuan akhir. Lalu bagaimana para sufi agung memandang dunia? Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menulis, dunia yang tercela bukanlah rumah, bukan harta, bukan makanan. Dunia yang tercela adalah apa yang menyibukkanmu dari Allah. Beliau menegaskan, dunia itu bukan benda, tetapi dorongan yang menodai hati. Lalu ada Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam. Beliau berkata, bagaimana hati akan bersinar jika dunia masih memenuhi relung-relungnya? Beliau juga menambahkan, cahaya akhirat tidak akan masuk ke hati yang dipenuhi bayangan dunia. Beliau melihat dunia bukan sebagai tanah dan bangunan, tetapi sebagai hijab, sebagai penyekat antara hamba dan Tuhannya. Imam Al-Qushairi dalam Risalah Al-Qushairiyah saat membahas tentang zuhud menjelaskan, zuhud bukan meninggalkan dunia, tetapi melepaskan cinta kepada dunia. Beliau mengingatkan, seorang sufi tidak dibutakan oleh dunia. Jika dia berada di dalam dunia, dunia itu tetap di tangannya, bukan di hatinya. Lalu ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Fath Ar-Rabbani. Beliau berkata, dunia adalah hijab. Siapa yang mencintainya, hijab itu menebal. Siapa yang menjauhinya, hijab itu tersingkap. Beliau juga mengucapkan kalimat yang sangat mengguncang. Dunia itu bangkai, yang mengejarnya adalah angging jiwa. Kata-kata ini menyadarkan banyak murid sufi bahwa cinta dunia adalah penyakit paling tersembunyi. Dan yang terakhir, Jalaluddin Rumi dalam Majnawi menulis, dunia itu seperti air laut, semakin kau minum, semakin haus dirimu. Ini adalah gambaran betapa cinta dunia tidak pernah membuat kita puas. Semakin dikejar, hati justru akan semakin terasa kosong. Lantas, mengapa cinta dunia menjadi akar segala dosa? Pertama, karena cinta dunia melahirkan kesombongan. Ketika hati mencintai dunia, ia merasa bahwa apa yang dimiliki adalah hasil kerja dirinya sendiri. Padahal Allah berfirman, segala nikmat yang kalian peroleh adalah dari Allah. Sombong adalah buah dari kelupaan. Kedua, cinta dunia melahirkan iri dan dengki. Orang yang hatinya terpaut pada dunia akan selalu membandingkan dirinya dengan manusia lain, bukan dengan ridha Allah. Ketiga, cinta dunia melahirkan ria. Ria adalah keinginan untuk dipuji manusia karena sesuatu yang fana. Padahal Nabi SAW bersabda, yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, ria. Dan yang keempat, cinta dunia melahirkan kelalaian dari akhirat. Allah berfirman,
Kalian dilalaikan oleh perlombaan memperbanyak. Semakin banyak dunia yang kita kejar, semakin sedikit waktu yang kita sediakan untuk Allah. Sejarah telah membuktikan bahwa cinta dunia telah menjatuhkan banyak kaum sebelum kita. Iblis jatuh karena cinta dunia, bukan dunia materi, tapi dunia kedudukan. Iblis tidak rela Nabi Adam dimuliakan. Itulah dunia, ambisi, gengsi, dan kebanggaan. Lalu ada Karun yang ditenggelamkan karena cinta dunia. Allah berfirman tentang Karun bahwa ia membanggakan hartanya. Dunia menenggelamkannya, baik secara harfiah maupun batiniah. Begitu juga dengan kaum Ad, Samud, dan bangsa-bangsa lainnya. Semuanya hancur karena mabuk dunia, merasa kuat, merasa hebat. Lalu bagaimana cara para sufi membersihkan hati dari cinta dunia? Pertama, dengan mengingat kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, kematian. Setiap zikir kematian adalah kapak yang memotong akar dunia dalam hati. Kedua, dengan qanaah, yaitu merasa cukup. Ibnu Athaillah berkata, barang siapa merasa cukup dengan Allah, dunia akan merasa kecil di matanya. Ketiga, dengan memperbanyak dizikir, karena dizikir adalah cahaya yang membakar kegelapan dunia di dalam hati. Keempat, dengan memperbanyak amal ikhlas. Seperti kata Rumi, dunia di tanganmu tidak masalah, dunia di hatimu, itulah masalahnya. Dan kelima, dengan bergaul dengan orang-orang saleh. Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia menulis, melihat wajah orang saleh adalah ibadah, karena mereka mengingatkan kita kepada Allah. Jadi, bagaimana kita bisa menjadi hamba yang tidak diperbudak oleh dunia? Milikilah dunia sekadar yang cukup, bukan untuk dipamerkan. Gunakan dunia untuk akhirat, bukan mengorbankan akhirat untuk dunia. Latihlah hati untuk bersyukur, bukan terus-menerus menuntut lebih. Bahagiakan orang lain dengan hartamu, bukan menyombongkan dirimu di hadapan mereka. Ingatlah selalu, dunia tidak pernah setia. Yang setia menemani kita hanyalah amal. Wahai jiwa yang letih, mengejar bayang-bayang, berhentilah sejenak. Dunia yang kau kejar selama ini tidak pernah diciptakan untuk menjadi tempat tinggalmu. Engkau adalah ruh dari langit, maka jangan biarkan dirimu terpenjara oleh tanah. Biarkan dunia berada di genggamanmu, tapi jangan biarkan ia menetap di hatimu. Karena hati diciptakan hanya untuk satu kecintaan, Allah. Jika engkau meletakkan dunia di tanganmu, engkau akan menjadi tuannya. Tapi jika engkau meletakkannya di hatimu, engkaulah yang menjadi hambanya. Dan ketahuilah, setiap langkahmu mendekati akhirat akan menjauhkanmu dari akar-akar dosa. Setiap helaan napas yang mengingat Allah akan menyucikan tanah hati dari debu dunia. Semoga Allah menjadikan dunia di tangan kita, bukan di hati kita. Menjadikan akhirat sebagai tujuan kita, dan menjadikan hati kita hanya anteknia. Amin. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen yang konstruktif agar ada perbaikan pada konten berikutnya, dan niatkan ini semua sebagai ibadah agar Allah ridha, hingga menjadi amal ibadah dan amal jariah yang diterima untuk kita semua. Amin.